إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala dengan judul Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar engkau bisa menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada perkara yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah al-amrur rabi. Perkara yang keempat, bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Qala al-muallif hafizahullah al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid din. Memiliki perhatian dengan kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Faraid dan wajibat itu maknanya sama, yaitu memiliki perhatian dengan hal-hal yang diwajibkan di dalam agama Islam. Qala hafidhahullah al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid din wal ijtihadu fil qiyami biha wa tahqiqiha. Memiliki perhatian dengan kewajiban Islam dan agama dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya dan mengerjakannya. Fa inna inayataka bil faraidi, maka sesungguhnya perhatianmu terhadap kewajiban, wahtimamaka biha, dan kepedulianmu terhadapnya, wa muhafadhataka 'alaiha, dan engkau senantiasa menjaganya, yaftahu laka atau yuftahu laka min abwabil khair, akan menjadi sebab dibukakannya bagimu pintu-pintu kebaikan, wa abwabil bir, pintu-pintu kebaikan, ma la yakhturu laka bibal, apa yang tidak pernah terbesit di dalam benakmu, wala yaduru laka bi khayal, dan tidak pernah terlintas di fikiranmu. Taib. Jadi beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan memiliki perhatian dengan kewajiban-kewajiban agama dan berusaha untuk senantiasa menjaganya, istiqamah menjalankannya. Ini diantara sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan pada diri kita. Hal yang mungkin tidak pernah terbesit di dalam benak kita dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Jadi bisa jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan banyak kebaikan. Bisa jadi di antara sebabnya karena kita memiliki perhatian di dalam kewajiban-kewajiban agama. Dan nanti al-muallif hafizahullah akan menitik beratkan kewajiban agama yang paling mendasar ini adalah sholat. Ya. Jadi mungkin di antara kita pernah berpikir betapa mudahnya kita untuk menjalankan kebaikan. Betapa dibukakannya bagi kita pintu-pintu kebaikan. Nah, bisa jadi ini di antara sebabnya adalah karena kita menjaga
kewajiban-kewajiban agama, terutama sholat. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika seseorang dengan salatnya terjaga, terhalang dari perbuatan keji dan mungkar, itu maknanya justru akan dibukakan baginya perbuatan kebaikan. Kalau orang terhalang dari perbuatan keburukan, artinya dia telah dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, wasyawahidu ala dzalik, dan yang menjadi bukti atas hal yang demikian itu, waddalailu, dan juga dalil-dalilnya, katsiratun, itu banyak. Walakin ajtazi'u bi dzikri ba'dihha, akan tetapi aku cukupkan menyebutkan sebagiannya. Jadi bukti kalau menjaga kewajiban ini memiliki pengaruh besar di dalam terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi kita, itu banyak sekali. Namun al-muallif hafizahullah akan menyebutkan sebagiannya saja. Jaa fi sahihil Bukhari min hadithi Ummi Salamah ummil mu'minin radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Telah datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ummu Salamah, ibunda dari kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau radhiyallahu anha berkata, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun di suatu malam. Faqala, lalu beliau mengatakan, la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebagian riwayat beliau mengucapkan subhanallah. Madza anzalallahu hadhihi lailata minal fitan. Madza fatahallahu hadhihi lailata minal khazain. Maha suci Allah, apakah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di malam hari ini fitnah, dan apakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan di malam hari ini berupa perbendaharaan, yaitu perbendaharaan maksudnya kebaikan. Lahid, kata Syekh Abdul Razak hafizallah, perhatikanlah, ayyuhal qari'ul karim, wahai pembaca yang mulia, fitanun nazalat, fitnah telah turun, wa abwabu khazaini khairin futihat, dan pintu-pintu perbendaharaan kebaikan itu terbuka. Fa ila madza arsyada alaihi salatu wassalam, lalu apakah yang ditunjukkan atau diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ketika di malam hari tersebut turun berbagai macam fitnah dan terbuka berbagai macam kebaikan, apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang di malam hari tersebut? Beliau mengatakan, man yuqidhu sawahibal hujurati yusallina, barang siapa yang membangunkan penghuni-penghuni kamarnya untuk mengerjakan salat. Dalam sebagian riwayat perintah, bangunkanlah para penghuni kamar agar mereka mengerjakan salat. Memang konteks hadis ini menuju kepada para ummahatul mukminin. Yang dimaksud dengan sawahibal hujurat, yaitu penghuni kamar-kamar dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan para istrinya untuk bangun di malam hari mengerjakan salat. Lalu Syekh menjelaskan, fa idza kunta turidu li nafsika ittiqa'al fitan, maka jika engkau menghendaki
agar dirimu terjaga dari fitnah, wa turidu li nafsika abwabal khair, dan engkau menghendaki agar dirimu yaitu mendapatkan pintu-pintu kebaikan, wa durubal khair, berjalan di atas kebaikan, wa mafatihal khair, membuka pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan, fahiya fis shalah, maka ada salat di dalamnya, atau ini semua terdapat di dalam salat. Nah, jadi maksudnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi fitnah dan ketika dibuka pintu-pintu perbendaharaan kebaikan, Nabi SAW memberikan arahan kepada para istrinya untuk mengerjakan salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat di antara cara agar kita terhindar dari fitnah dan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Wala'allaka huna tastadhkiru ma kana yuhafidhu alaihi an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan barangkali Anda juga mengingat apa yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Wal haditsu fi sahih Muslim, hadisnya ada di dalam sahih Muslim, min hadithi Abi Usaid atau Abi Humaid radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Usaid atau Abu Humaid radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa artinya? Ya Allah, iftahli, bukakanlah li, untukku, abwaba, pintu-pintu, rahmatik, rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari masjid, falyaqul, hendaklah ia membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karuniamu. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebagian riwayat, iftahli abwaba fadlik, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Baik. Jadi ini diantara sunnah yang senantiasa diamalkan oleh Nabi SAW. Masuk masjid berdoa dan keluar dari masjid juga berdoa. Masuk masjid berdoa memohon agar dibukakan pintu-pintu rahmat. Sedangkan keluar masjid berdoa agar dibukakan pintu-pintu karunia Allah. Dan kalau kita perhatikan di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada isyarat yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwasanya orang itu kalau sudah masuk masjid, hendaknya dia benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Artinya apa? Hendaknya dia menjauhkan segala macam hal-hal yang berbau duniawi. Ya, niatkan masuk masjid untuk meraih rahmat Allah, ya salat, baca Quran, ta'lim, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Ya, di antaranya ta'lim seperti ini. Apalagi terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW yang mungkin sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan tadarus, saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Nah, jadi masuk masjid berharap mendapatkan rahmat. Kalau sudah keluar masjid baru kita mencari dunia.
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dalam sebagian riwayat, iftahli abwaba fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu pintu karuniamu. Aku memohon agar dibukakan karunia-karuniamu. Baru kalau keluar masjid kita mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Fal iqbalu 'ala shalah, maka mendatangi salat atau kita bersiap untuk salat. Wa fi'luha, dan mengerjakannya, fathun li abwabir rahmah, ini membuka pintu-pintu rahmat. Karena di antara tujuan utama kita datang ke masjid adalah salat. Bahkan yang paling utama tujuan kita datang ke masjid itu untuk mengerjakan salat berjamaah. Nah ini, jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala didapatkan dengan salat. Wa ada'uha tammatan kamilatan, dan menunaikannya dengan sempurna. Fathun li abwabir rizq, ini termasuk di antara pembuka pintu rizki. Fa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu 'anis salah wa man yathqulu ra'suhu 'anis salah an tatafattaha lahu abwabul khair. Maka bagaimana mungkin orang yang menginginkan agar dibukakan pintu-pintu kebaikan baginya, tapi dia tidur dari salat, berat kepalanya untuk bangkit mengerjakan salat. Ya. Jadi pintu-pintu kebaikan itu didapatkan dengan mengerjakan salat. Nah, orang yang ingin menghendaki dirinya mendapatkan atau dibukakan pintu-pintu kebaikan tetapi malas untuk salat, maka ini adalah harapan kosong. Ya, harapan yang kosong. Tapi ternyata bagaimana kalau kita ternyata menjumpai banyak orang yang enggak salat tapi dibukakan pintu rizki. Banyak orang yang enggak salat tapi hidupnya tercukupi, bahkan mungkin hidupnya mewah. Maka perlu kita perhatikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama kita itu ada yang namanya apa? Istidraj. Sadastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami akan berikan ya istidraj min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya, wa umli lahum, kita akan ulur terus menerus mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku amatlah kuat. Jadi orang yang mendapatkan kemudahan rizki, harta dan kekayaan, tapi bukan dengan cara mengerjakan salat, bukan dengan menjaga salat, maka dipastikan itu menjadi istidraj baginya. Semakin lupa, semakin lalai, semakin kaya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang mendapatkan harta, rezeki yang baik dan berkah dengan cara ia mengerjakan salat, maka insya Allah itulah diantara sebabnya dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Baik itu dalam urusan agama, menjadi soleh, menjadi semakin mudah menjalankan ketaatan, menjadi semakin mudah meninggalkan kemaksiatan, atau berupa karunia Allah dalam urusan dunia, dibukakan mudah pintu rizkinya yang halalan dan thayyiban. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ahaditsu katsiratun, terdapat hadis-hadis yang banyak. Artinya dengan salat ini akan dibukakan bagi kita pintu kebaikan, baik dalam urusan dunia terlebih akhirat. Minha marwahu Tirmizi fi jami'ihi, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam jami'nya. Ini sedikit faedah dari apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala. Kita ini sering ya mendengar kitab-kitab hadis
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian apa lagi? Kutubus Sittah apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian jangan malu Pak, nggak salah, nggak apa-apa kok. Iya apa? Abu Dawud itu apa? Sunan Abu Dawud. Nah, kan kepancing. Jami' At-Tirmizi, bukan Sunan At-Tirmizi. Iya. Sering kita dengar Sunan Abu Dawud sahih, Sunan An-Nasa'i sahih, Sunan Ibnu Majah sahih, tapi Tirmizi bukan Sunan At-Tirmizi. Meskipun banyak loh yang mengucapkan Sunan At-Tirmizi. Ya, ini bukan masalah yang urgent ya, bukan masalah yang prinsip, tapi setidaknya kita mulai memperbaiki. Kalau memang ada istilah yang lebih tepat, itu yang kita pakai. Jadi jami', ya kesimpulannya jami' itu seperti Sahih Al-Bukhari. Bedanya kalau Al-Bukhari itu membatasi hadis-hadis yang dibawakan semuanya sahih. Tetapi bentuknya itu jami', menghimpun seluruh permasalahan agama. Menghimpun seluruh permasalahan agama, baik akidah, terus Al-Qur'an, hadis, fikih, kemudian masalah iman dan lain sebagainya. Seluruh permasalahan agama itu dikumpulkan hadisnya, namanya Jami' As-Sahih kalau Al-Bukhari. Ya. Adapun Sunan itu adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan pembahasan dari fikih. Ya, dimulai dari sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, itu ada pada Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Adapun At-Tirmizi sama dengan Al-Bukhari, yaitu jami'. Nah, makanya di sini Syekh Abdul Razak sudah benar ketika mengungkapkan marwahu Tirmidzi fi jami'ihi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, bukan di dalam sunannya. Ingat ya? Bukan Sunan At-Tirmidzi, tapi Jami' At-Tirmidzi. An Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma, dari Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi azza wajal, dari Allah azza wajal. Ini hadis tetapi diriwayatkan dari Allah. Berarti namanya apa ini? Hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Hadis yang suci karena disandarkan kepada Allah Al-Quddus. Qala, Allah berfirman di dalam hadis ini, Ibna Adam, irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah untukku, maksudnya salatlah untukku di awal hari 4 rakaat, aku akan cukupi akhir harimu. Aku akan mencukupi, ya, aku akan mencukupimu hingga akhir harimu. Ya. Taib, sebelum kita jelaskan makna hadis ini, kita lanjutkan. Warawahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin sahihin min hadits Nuaim ibni Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Dan juga hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Nuaim bin Hammar al-Ghatafani. Ya, jadi ada dua, yaitu riwayat dalam hal ini dengan lafaz yang tadi kita sebutkan. Taib. Fal haditsu sahihun tsabitun, maka hadisnya sahih dan tetap adanya. Wa ta'ammalhu ayyuhal qari'ul karim, cermatilah wahai pembaca yang mulia. Ibna Adam irka'li min awwalin nahar arba'a raka'atin, wahai anak Adam, rukuklah untukku, salatlah untukku di awal pagi atau di awal hari 4 rakaat. Allahu jalla wa ala ghaniyun an raka'atika. Taib, sebelum kita lanjutkan, jadi makna hadis ini, Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat ini apa? Nanti akan diterangkan oleh beliau hafizahullah taala. Di antara
pentafsiran para ulama. Namun yang pasti maknanya begini. Kalau kita mengerjakan sholat 4 rakaat di awal hari, keutamaannya apa? Allah akan mencukupi kita di akhir hari. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Allah akan cukupkan kita untuk menjalani kehidupan sampai sore hari. Dicukupi apanya? Ya rezekinya. Dicukupi kehidupannya. Dicukupi apa yang bisa menjadikan kita tetap hidup di dunia. Nah, ini yang dimaksud. Orang yang menjaga sholat akan dibukakan baginya bukan hanya pintu-pintu kebaikan untuk akhirat, tapi juga pintu-pintu perbendaharaan dunia. Sama dengan hadis tadi, Nabi SAW memerintahkan para istri beliau ketika di malam hari turun fitnah dan akan dibuka perbendaharaan dunia, sholatlah. Demikian pula dalam hadis ini, sholatlah 4 rakaat di awal hari, niscaya Allah akan mencukupi kehidupanmu hingga akhir hari. Nah, kemudian saya menjelaskan Allahu Jalla wa Ala ghaniyun an raka'atika. Sebenarnya Allah Jalla wa Ala itu tidak butuh rukuk kita. Wa ghaniyun an sujudika. Allah tidak butuh sujud kita. Walakin hadza babu khairin wa fathin khairin lah. Tapi ini adalah bab atau pintu kebaikan yang dibukakan untukmu. Yad'uka ilaihi Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin lah yang menyuruhmu untuk mengerjakannya. Jadi ini untuk kebutuhan kita. Allah tidak butuh sujud kita, Allah tidak butuh rukuk kita. Tapi Allah memberikan arahan bagi kita untuk mendapatkan yaitu keutamaan dunia dan akhirat dengan mengerjakan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, dan aku tidaklah butuh kepada mereka makanan, ya, dan juga rizki. Jadi Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang yang dimaksud 4 rakaat di pagi hari itu apa? Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, hadhil arba'u indi hiyal fajru wa sunnatiha, atau hiyal fajru wa sunnatuha. 4 rakaat ini menurutku adalah solat fajar dan sunnahnya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kalau kita cermati Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala tidak menyebutkan dasar dalil 4 rakaat yang dimaksud itu solat subuh dan sunnah qabliyah subuh. Karena beliau mengatakan indi, menurutku, hiyal fajru wa sunnatuha, yaitu solat fajar, solat subuh, wa sunnatuha, dan solat sunnahnya, qabliyahnya. Ini menunjukkan kehati-hatian beliau di dalam berfatwa atau di dalam berpendapat. Ya. Kalau memang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya secara tegas, tapi mungkin beliau melihat, mengamati, mencermati, kemudian menganalisa dalil-dalil, kemudian beliau berpendapat, maka beliau mengatakan ya indi, ya menurutku. Karena memang beliau seorang imam dan layak untuk berijtihad. Dan pendapat beliau ini jauh lebih patut untuk kita ikuti daripada kita ngarang pendapat sendiri. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, itu kan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kalau menurut saya beda lagi. Nah, sekarang siapa kita? Kecuali kita bisa membawakan pendapat dari imam yang lain yang lebih baik atau tidak selevel dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala.
Namun kita juga jangan berlebihan. Apa itu? Ketika kita membawakan hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan 4 rakaat di awal hari, maka Allah akan mencukupinya sampai akhir hari. Ya, kata Rasulullah, yang dimaksud adalah sholat subuh dan sunnah qabliyah subuh. Ini juga berbahaya. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan sholatnya. Beliau hanya menyebutkan 4 rakaat di awal hari. Ya. Tapi apakah itu sholat subuh dan qabliyah subuh? Menurut Syekhul Islam, iya. Maka kita harus hati-hati ya di dalam menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengancam orang yang berdusta atas nama beliau untuk menyiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Berdusta maknanya apa? Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang demikian. Rasulullah mengatakan salat yang dimaksud adalah subuh dan qabliyah subuh. Nah, maka dari itu kita sampaikan hadis beserta keterangan para ulama. Ini termasuk di antara bentuk amanah ilmiah. Ya. Nah, jadi Syekhul Islam berpendapat salat sunnah 4 rakaat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah salat subuh dan qabliyah subuh. Beliau melanjutkan, ya'ni sunnatar ratibata qabla al-fajri wa faridatal fajri tarka'uha fi awwalin nahar, yaitu salat sunnah rawatib qabliyah subuh dan salat wajib salat subuh yang engkau kerjakan di awal hari, thumma tanalu hadzal khairal amima wal fathal azim, maka engkau akan meraih kebaikan yang baik ini, yang umum ini, dan pembukaan yang besar ini. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, fakam yuhramu minal khairi, maka betapa banyak orang yang terhalang dari kebaikan. Man yanamu an salatil fajri, itu orang yang tidur dari salat subuh. Indama yaqum, ketika ia bangkit, kama jaa fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, khabithan nafsi kaslana, orang yang bangun ketika sudah lewat waktu subuh, ya, memang sengaja tidak bangun di waktu subuh, itu adalah khabithan nafs, jiwa yang busuk, kaslana, dan pemalas. Ughliqat ababul khairi anhu, maka akan ditutup pintu-pintu kebaikan darinya. Lagi-lagi kita jumpai ternyata masih banyak orang-orang yang bangkong tapi hidupnya aman-aman saja. Lagi-lagi kita katakan itu adalah istidraj. Ya, kalau orang itu benar-benar, ya bisa dikatakan tidak mendapatkan kebaikan dari ketika ia meninggalkan sholat, ketika ia meninggalkan sholat subuh, sengaja tidur di waktu subuh, maka barulah ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW, khabithan nafsi kaslan. Ya, dia meninggalkan sholat karena jiwanya busuk dan pemalas, dan sebagian dipersulit rezekinya sebagai balasan baginya, dan sebagian lagi masih dilancarkan rezekinya, tapi itu hakikatnya adalah azab istidraj. Nah, jadi umumnya orang itu akan ditutup pintu kebaikan darinya, wasuddat abwabu rizq, dan ditutup pintu-pintu rizki. Sedikit tambahan, bisa jadi dibuka pintu rizkinya pemalas, gak pernah subuhan, tetapi dari jalan yang haram, maka ini lebih parah lagi. Ya,
Ini lebih bahaya lagi. Orang yang pemalas, tidak pernah sholat subuh, bangun tapi masih bisa hidup nyaman, ya, masih bisa hidup mewah. Maka bisa jadi dibukakan pintu rezeki baginya, tapi dengan cara yang apa? Haram. Maka ini lebih parah lagi. Wa awwalul yaumi huwa asasuhu, maka awal hari itu adalah dasarnya, wa zimamuhu, dan kendalinya, wa huwa mutanazzalul arzaq, di saat itulah rizki diturunkan, wa mutanazzalul barakat, dan keberkahan diturunkan. Yaqulu ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan, yaumuka mithlu jamalika, harimu itu seperti untamu. Ya, in amsakta awwalahu tabi'aka akhirahu. Kalau engkau menahan, mengendalikan awalnya, bagian depannya, maka bagian belakang itu akan mengikuti. Unta itu ditarik bagian leher atau bagian buntut? Unta ditarik mundur atau maju? Yang ditarik itu bagian apa? Lehernya, hidungnya. Nah, ini yang dimaksud dengan in amsakta awwalahu. Jika engkau tarik, engkau kendalikan bagian depannya unta itu, tabi'aka akhiruhu, maka yang belakang, badan ke belakang sampai kaki yang belakang itu akan ikut. Demikianlah faman lam yumsik awwalal yaum bi ada'is shalah madza yantaziru fi baqiyati yaumih. Tapi siapa yang tidak mengendalikan awal harinya dengan menunaikan salat, apa yang mau dia tunggu di sisa-sisa harinya? Kalau awal hari tidak dipegang, maka bagian belakang, yaitu di akhir hari, ini akan meleset dari kita, tidak akan kita kendalikan. Kalau kembali kepada hadis, ya, kecukupan dari Allah itu tidak akan diturunkan untuk kita. Walihada minal ususil azimati fi fathi abwabil khair, dan karenanya ini adalah dasar-dasar, asas-asas yang agung di dalam pembuka pintu-pintu kebaikan, ala nafsika, untuk dirimu, wa alal akharina, dan juga untuk orang lain, yaitu al muhafadzatu ala faraidil Islam, menjaga kewajiban-kewajiban Islam, wa ada'i wajibatid din, atau wa ada'u wajibatid din, menunaikan kewajiban-kewajiban agama, wa ya'ti fi muqaddimati dzalik as-shalah, dan datang di awal muqaddimah hal tersebut adalah salat. Jadi awal hari kita, ya, setelah terbitnya fajar, maka yang pertama kali tuntutan kewajiban bagi kita apa? Salat subuh, ditambahi 2 rakaat qabliyah subuh, yang disebutkan Nabi SAW, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia. Nah, ini kalau kita pegang awalnya, maka insya Allah Allah akan mencukupi kita hingga akhir hari tersebut. Wanzur aidan, dan lihatlah pula fi fathi abwabil khairi lak, di dalam pembuka pintu-pintu kebaikan untukmu, fi ibadatis siyam, dalam ibadah puasa. Wa min dzalika al haditsul azim, di antaranya hadis yang agung, alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min ramadhana, apabila awal malam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, ada seruan dari langit, wahai orang yang menginginkan kebaikan,
sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy-syarr amsik, wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah, stop perbuatan burukmu di bulan Ramadan ini. Taib. Jadi hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menggambarkan kepada kita awal waktu itu hendaknya kita pegang. Kalau hari awal waktu kita diperintahkan untuk menjaga 4 salat tadi. Salat subuh dan qabliyah subuh. Dengan demikian di sisa harinya kita akan dicukupi oleh Allah. Maka demikianlah dengan bulan Ramadan. Begitu sudah masuk bulan Ramadan, lah kita langsung apa? Langsung ambil start. Jangan kita tunda-tunda. Wah, nanti saja masih malam pertama. Masih malam kedua. Masih 10 malam pertama. Nanti saja gaspolnya akhir-akhir. Nah, ini keliru. Justru kita ambil start secepat mungkin agar apa? Agar yang akhir nanti ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awal bulan Ramadan ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kita malas-malesan, kita tunda-tunda kebaikan, maka dikhawatirkan yang depan lolos, yang belakang juga meleset. Ya. Nanti karena terbiasa dengan nanti, akhirnya yang belakang tidak mendapatkannya. Nah, jadi awal yang ada di amal soleh kita, ya puasa gitu, malamnya kita segera untuk ambil start secepat mungkin. Demikian pula di hari kita, sholat 4 rakaat qabliyah subuh dan sholat subuh. Sudah masuk isya? Hah? Sudah. Taib adzan dulu, kita lanjutkan sebentar insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup pembahasan poin yang keempat ini, bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, dengan mengatakan fal ibadatu, maka ibadah-ibadah, wal faraidu, dan kewajiban-kewajiban, ma'al ihtimami biha wal muhafadzati 'alaiha, yang benar-benar diperhatikan dan dijaga, min akbaril auni laka, di antara sebab yang menolong dirimu, sebab terbesar untuk menolong dirimu, li antakuna miftaha khairin ala nafsik, untuk menjadi pembuka pintu kebaikan bagi dirimu, thumma miftaha khairin alal akharin, dan kemudian menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Nah, jadi ini closing dari Syekh Abdul Razak yang sangat tepat setelah beliau menyampaikan tentang kewajiban sholat, menjaga sholat di awal hari, mendapatkan kecukupan dari Allah hingga akhir hari. Maka beliau mengingatkan lagi, ya, menjaga kewajiban, mengerjakan kewajiban di antara sebab terbesar yang bisa membantu kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan mungkin sekali lagi kita pernah menyadari bahwa kita dimudahkan oleh Allah dalam banyak perkara. Bisa jadi ini karena kita menjaga kewajiban kita. Terbukanya pintu-pintu kebaikan, baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Bukankah kita sering ketika memilih seseorang untuk kita ajak kerjasama, atau sedang bentar lagi kita akan kurban, cari jagali sholat enggak? Sholat, tenang kita, ya. Sholat, poso, Ramadan poso, masya Allah, tambah tenang kita. Jadi menunjukkan apa? Sholat bisa menjadi sebab penolong untuk membuka pintu kebaikan bagi orang tersebut. Dengan dia menjalankan sholat, menjalankan kewajiban, orang yang akan memakai jasanya akan semakin tenang. Ya, rizki dapat dia. Ya. Nah, ini hal yang sangat mendasar. Mungkin kita kurang menyadari, tapi perhatikan. Ya, sholat ini diantara sebab yang menjadikan kita mempertimbangkan orang ini layak enggak untuk kita ajak, untuk kita rekrut, untuk kita percaya. Oh, orangnya sholat kok. Nah, insya Allah lebih tenang, ya. Jadi menjaga sholat wajib terutama, insya Allah ini bisa menjadi sebab terbesar kita dimudahkan untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, perkara yang kelima dan seterusnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.